Halo, selamat pagi kelas 7. Nah, hari ini kita memasuki materi yang baru, yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas yaitu komponen penyusun peta. Nah, apa-apa saja komponen penyusun peta? Tentu diantaranya adalah ada judul peta, ada skala peta, ada orientasi utara, ada inset dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu judul yang tadi, letak dan luas wilayah Indonesia. Apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran ini bahwa peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materinya. Ya, bahwa letak Indonesia ataupun daerah itu memiliki suatu karakteristik yang berbeda. Nah, sebagai contoh kita ambil daerah pantai. Nah, daerah pantai itu memiliki yang namanya karakteristiknya. Nah, seperti bahwa di daerah pantai itu bersuhunya sangat tinggi ya ataupun panas. Yang kedua, bahwa di daerah pantai itu bermata pencaharian nelayan. Yang ketiga, tentu bahwa daerah pantai itu dataran rendah. Jadi setiap daerah, setiap tempat itu memiliki karakteristik tertentu, ya, baik yang dihasilkan secara laut, baik yang dihasilkan secara daratan dan sebagainya. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah ataupun negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, itulah pengertian dari letak geografisnya. Secara geografisnya, bahwa Indonesia berada di dua benua dan dua samudra. Nah, dua benua yang mana itu? Yang pertama adalah benua Asia, itu terletak di sebelah utara, sedangkan Australia itu terletak di sebelah selatan. Nah, dua samudranya apa itu, Pak? Yang pertama adalah Samudra Pasifik, itu terletak di sebelah timur Indonesia, sedangkan Samudra Hindia itu terletak di bagian barat Indonesia. Nah, itulah yang dikatakan secara letak secara geografis. Kita lanjut bahwa Indonesia memiliki ke-10 negara tetangga. Nah, negara-negara apa saja itu, Pak? Yang pertama yaitu ada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Timur Leste, dan Thailand. Jadi ada ke-10 negara tetangga Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki batas wilayah Indonesia dilihat dari posisinya. Nah, jadi 4 nanti yang kita lihat dari posisinya. Yang pertama yaitu bagian utara, yang kedua bagian timur, yang ketiga bagian selatan, dan yang keempat itu bagian barat. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian utara, ya. Nah, bisa kita lihat peta yang saya tampilkan di sebelah kiri saya. Nah, bagian utara. Nah, kalau dikatakan bagian utara, berarti itu berbatasan dengan negara apa, Pak? Yang pertama yaitu ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Itulah batas utara wilayah Indonesia. Nah, sekarang bagian sebelah timur. Nah, kalau di bagian sebelah timur berarti berbatasan dengan apa, Pak? Berbatasan dengan Papua dan Samudra Pasifik. Oke? Nah, bagian selatan. Nah, kalau bagian selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, Timur Leste dengan Australia. Nah, itulah kalau dikatakan bagian selatan. Nah, selanjutnya adalah bagian barat. Nah, bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itulah batas-batas wilayah Indonesia dilihat dari posisinya. Nah, sampai di sini paham ya?
sekarang kita masuk ke keuntungan letak geografis bagi Indonesia. Apa sih keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Nah, yang pertama, bahwa Indonesia itu berada pada cincin api Pasifik. Nah, di mana Indonesia memiliki gunung berapi sehingga dapat menyuburkan tanah tersebut. Nah, yang kedua, bahwa Indonesia dilalui jalur perdagangan ya antara negara-negara yang lainnya ataupun Indonesia sebagai tempat pariwisata. Yang ketiga, kaya akan biota laut. Dan yang keempat adalah banyaknya flora dan fauna. Nah, itulah keuntungan letak geografis bangsa Indonesia. Oke, baik, sekarang kita memasuki luas perairan Indonesia dan luas daratan Indonesia. Nah, berapa sih luas perairan Indonesia? Nah, luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Nah, sekarang luas daratannya. Luas daratannya adalah 1.922.570 km persegi. Nah, itulah luas perairan dan luas daratan. Tentu yang mana yang lebih luas? Nah, yang lebih luas adalah perairan. Berarti 2:1. Nah, sekarang letak astronomis Indonesia. Nah, apa sih pengertian dari letak astronomis Indonesia? Letak astronomis Indonesia adalah di mana dilihat dari posisi garis bujur dengan garis lintang. Oke, sekali lagi, posisi yang dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Apa sih garis bujur dan apa sih garis lintang? Oke, nah kalau dia garis bujur, yaitu garis khayal, sudah. Garis khayal yang melingkari bumi sudah dari kutub utara sampai ke kutub selatan ya. Kutub utara berarti yang di atas, kutub selatan berarti yang di bawah ya. Itulah pengertian dari garis bujur. Nah, garis lintang, apa sih garis lintang? Yaitu garis khayal yang melingkari bumi ya secara horizontal, sudah, secara horizontal ya. Itulah yang dikatakan dia pengertian dari garis bujur dengan garis lintang. Nah, secara astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itulah materi kita untuk saat ini. Semoga dengan materi ini adik-adik kami bisa mengetahui, sudah bisa menyebutkan letak secara geografis dan letak secara astronomis Indonesia.